kembali lagi di podcast Kepri, Keseruan cerita pajak terkini. Kalau dulu nih Kak Ziza, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah jadi sayang. Perkenalkan, saya Yohana Francisca dan rekan saya Nur Aziza. Hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget nih Kak, karena membuat kita yang jadi warga negara ini menjadi lebih simpel nih Kak. Bener banget. Kalau dulu kita setiap bulan Maret selalu bolak-balik kertas bukti potong. Nah sekarang udah ada sistem ajaib nih Kak, namanya Cortex. Tapi saya masih bingung nih, apakah ini sistem baru lagi ya Kak? Nah, biar nggak bingung dengan sistem baru, kita udah kedatangan narasumber kita yang pastinya handal ya Kak Ziza. Bener banget. Siapa lagi kalau bukan Pak Dedi? Sebagai penyuluh ahli media, Kanwil DJP Kepulauan Riau. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih ya sudah diundang di podcast Kepri hari ini. Ya Bapak. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat dan semoga kawan pajak yang ada di Kepulauan Riau dan sekitarnya juga dalam keadaan sehat dan baik-baik semuanya. Amin. Sekarang kan kita sudah beralih nih Pak dari DJP online ke sistem yang baru yaitu Cortex. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pemahaman kepada kawan pajak dan kepada kami agar bisa lebih memahami terkait perbedaan apa saja sih yang ada pada sistem DJP online dan Cortex ini? Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Mungkin buat para kawan pajak yang ikut ya mendengarkan atau menonton ya podcast kali ini, bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak ini sebelum lahirnya Cortex banyak sekali aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga membuat wajib pajak itu kebingungan gitu ya, mulai dari pendaftaran ada e-registration ya kan, kemudian mulai dari pembuatan bukti potong ada e-bupot, kemudian membuat faktur pajak ada e-faktur, kemudian melakukan pembayaran ada e-billing, kemudian pelaporan ada ISPT, ada DJP online, ada e-form dan sebagainya. Semuanya tidak terintegrasi ya. Semuanya berdiri sendiri-sendiri sehingga wajib pajak merasa ini menjadi tidak pas ya buat usaha dari wajib pajak tersebut. Nah, dengan adanya Cortex System ini yang tadi mulai pendaftaran, mulai pembayaran, pelaporan, sampai dengan layanan perpajakan diintegrasikan dalam satu sistem namanya Cortex Direktorat Jenderal Pajak. Wah, kawan pajak, berarti ketika kita masuk ke era baru Cortex ini sudah berbeda dengan DJP online ya. Dulunya itu laporannya itu selalu berdiri sendiri, sekarang sedangkan di Cortex semuanya itu sudah lebih terintegrasi ya Bapak ya? Iya, betul. Dulu saya pernah dengar nih Pak, ada yang namanya istilah privilege di Cortex. Katanya itu fitur paling juaranya nih di Cortex Pak. Boleh dijelaskan Bapak? Silakan. Iya, jadi kalau bicara masalah Cortex Direktorat Jenderal Pajak ini kan sistem yang berbasis web ya, dikenalkan 1 Januari 2025 yang mengintegrasikan segala proses bisnis. Jadi sejak 1 Januari 2025 pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak itu diakses melalui Cortex Direktorat Jenderal Pajak. Cortex Direktorat Jenderal Pajak ini pastinya akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak ataupun masyarakat dalam memenuhi hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Jadi dengan adanya Cortex ini yang sifatnya borderless bisa diakses di mana saja dan kapan saja, tidak tergantung dengan jam layanan kantor pelayanan pajak kami. Terus yang kedua, dengan Cortex System ini terintegrasi, tadi seperti pembahasan di awal ya, semua proses bisnis terintegrasi. Jadi mulai menggunakan satu akun bisa mengakses ya, bisa melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan mulai dari pendaftaran, kemudian pembayaran, pelaporan, pembuatan bukti potong sampai layanan administrasi perpajakan. Yang ketiga akurat ya. Data yang ada di dalam Cortex Direktorat Jenderal Pajak ini tersimpan dan pastinya datanya data yang benar, yang akurat dan memberikan kepastian buat wajib pajak dalam hal melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Wah, berarti sistem ini memungkinkan otomatisasi laporan jadi lebih efisien ya, Pak? Betul. Jadi semua informasi, semua bukti, semua keterangan terkait dengan pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak itu semua sudah tersistem dan terakumulasi di dalam korteks sistem Direktorat Jenderal Pajak. Semua datanya data yang pasti, yang akurat dan tersimpan secara dokumen elektronik gitu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan terkait perbedaan DJP online dan Cortex. Kemudian kita juga sudah mendengarkan keunggulan Cortex. Nah, sekarang nih Pak, kita akan membahas terkait bagaimana sih Pak tutorial singkat untuk pelaporan SPT bagi karyawan. Oke, jadi untuk karyawan ya, pegawai yang sumber penghasilannya memang dia sebagai pekerjaannya dari sumber pekerjaan, bagaimana pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadinya melalui Cortex. Yang pertama pastinya wajib pajak ini harus memiliki namanya akun untuk bisa masuk di dalam Cortex Direktorat Jenderal Pajak. Yang dibutuhkan apa untuk membuat akunnya, mengaktifasi akun, punya email yang valid, kemudian punya nomor handphone yang valid juga, yang memiliki pulsa pastinya. Setelah dua hal ini didapat, kemudian bisa membuat password untuk bisa masuk di dalam Cortex Direktorat Jenderal Pajak. Ketika sudah punya password, bisa masuk ke Cortex Direktorat Jenderal Pajak, kemudian muncul tampilan home-nya ya, tampilan dari Cortex Direktorat Jenderal Pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, langkah pertama sudah dilewati dengan pendaftaran tadi, masuk di dalam akun. Kemudian langkah kedua, buka di portalnya, ya portal wajib pajak tadi. Kemudian pilih dokumen saya. Di sana ada bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja, oleh pemotong, ya, ataupun pemungut pajak terkait dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dengan menggunakan NIK dari wajib pajak orang pribadi tersebut. Dan di sana perlu dipastikan ya, apakah dokumen-dokumen bukti potong yang diterbitkan menggunakan NIK itu sudah masuk di sana. Nah, setelah sudah dipastikan, silakan kawan pajak untuk masuk namanya ke modul SPT, surat pemberitahuan. Di sana di surat pemberitahuan silakan buat konsep SPT, kemudian masuk ke pilih wajib pajak orang pribadi, kemudian dilanjutkan masuk ke tahun pajaknya Januari ya, periodenya Januari sampai dengan Desember 2025 untuk tahun ini ya. Kemudian pilih statusnya yang normal ya, kemudian buat konsep SPT. Setelah konsep SPT terbuat di dalam dashboard SPT, pilih tanda pensil ya, tanda pena di situ, klik, lah muncullah tampilan default dari SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Tidak seperti kondisi SPT sebelumnya yang mana wajib pajak mengisi SPT tahunan berdasarkan dengan kondisi ya, ada yang 1770 SS, ada yang 1770S, ada juga yang 1770. Dengan menggunakan Cortex Direktorat Jenderal Pajak ini, maka sudah tidak ada lagi ya pembedaan seperti tadi, semua terintegrasi jadi satu. Di sana akan muncul ya default induk dan lampiran. Pada saat mengisi yang bagian induk di dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ini, pastikan sumber penghasilannya dari mana? Apakah dari pekerjaan bebas atau dari usaha? Kalau terkait dengan karyawan, pegawai yang statusnya memang pegawai tetap yang menerima penghasilan tetap teratur dari perusahaan dan di dalam kebijakan perusahaan terikat, maka otomatis kalau sumbernya dari sana, dari satu pemberi kerja ya, dari perusahaan dan sebagainya, berarti dianggap penghasilannya dari sumber pekerjaan. Nah, nanti jangan lupa di sana ada menu posting ya, di dalam Cortex Direktorat Jenderal Pajak di SPT wajib pajak orang pribadi. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada,
wajib pajak klik posting dulu. Karena posting ini fungsinya akan menarik semua data bukti potong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi yang diterbitkan bupotnya oleh si pemotong atau si pemungut gitu. Nah, kalau misalnya nih Pak, saya sebagai karyawan itu bekerja di 2 tempat dalam setahun Pak. Itu kira-kira Cortex masih bisa mendeteksi penghasilan saya nggak ya Pak? Pastinya bisa. Sepanjang bukti potong itu dibuat ya oleh si pemberi kerja melalui Korteks Direktorat Jenderal Pajak, maka bukti potong itu otomatis akan masuk di korteksnya wajib pajak orang pribadi. Ambil contoh, misalkan saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, ya kan. Kemudian saya menerima penghasilan rutin dari Direktorat Jenderal Pajak. Berarti kan saya statusnya sebagai pegawai ya, sebagai pegawai. Kemudian saya punya pekerjaan lain, misalkan ya, pekerjaan lain di rumah ada usaha, misalkan ya, ada usaha karena saya punya istilahnya ruangan ya kan, ruangan di rumah, kemudian saya buka usaha misalkan jual beli perabot rumah tangga misalkan ya, jual beli perabot rumah tangga. Berarti penghasilan saya dari perabot rumah tangga itu kan berarti usaha, berarti dari sumber usaha. Nanti saya harus laporkan di dalam Korteks Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di SPT saya. Selain itu misalkan karena saya backgroundnya mungkin di bidang kompetensi tertentu ya, saya misalkan ada kesempatan misalkan mengajar ya di luar jam kerja lah, di luar jam kerja ada kesempatan mengajar. Nah, nanti mengajar itu kan pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas itu kan nanti sama si dalam hal ini kampus atau universitas ya yang istilahnya mempekerjakan saya sebagai misalkan dosen dan sebagainya, maka di situ juga ada namanya pekerjaan bebas yang penghasilannya akan dipotong oleh si universitas. Nah, semua penghasilan sumber-sumber penghasilan tadi mulai dari pekerjaan saya, mulai dari usaha saya dan termasuk pekerjaan bebas yang saya lakukan, ini harus nanti terintegrasi semua penghasilannya di dalam Korteks Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini poin pentingnya berarti kawan pajak, karena kita sudah beralih ke era Cortex ini, berarti sudah tidak ada lagi drama salah hitung ya teman-teman pajak. Benar sekali ya Pak? Betul. Oke, selanjutnya kita akan kupas tuntas terkait mitos atau fakta, Pak. Sebelumnya saya pernah dengar nih Pak, karena Cortex ini kan otomatis data kita ada langsung di situ kan Pak. Kemudian jika kita memiliki penghasilan di luar itu yang tidak kita laporkan, apakah itu bakalan terdeteksi juga Pak? Iya, ini menarik ya pertanyaannya ya. Perlu saya sampaikan di sini bahwasanya Direktorat Jenderal Pajak itu mendapatkan data dari pihak ketiga. Apakah dalam bentuk instansi, kemudian dari asosiasi, atau mungkin dari lembaga gitu, atau pihak lain. Semua data-data yang terintegrasi dari pihak ketiga itu kan masuk di dalam Korteks Direktorat Jenderal Pajak. Apapun penghasilan yang mungkin selama ini kawan pajak dapatkan, mungkin ada yang tidak melalui Korteks secara langsung ya bukti potongnya, tetapi ketika kita mendapatkan data ya dari tadi yang pihak ketiga, maka otomatis nanti akan kami klarifikasi, Direktorat Jenderal Pajak akan mengklarifikasi atas penghasilan yang diterima dari pihak-pihak lain yang tidak terkoneksi dengan Korteks ya, Korteks DJP. Termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak ya, ketika dia punya penghasilan dari luar negeri. Karena Indonesia sendiri sudah terintegrasi ya dengan kurang lebih 130-an negara, otoritas pajak di berbagai negara terkait pertukaran informasi keuangan. Jadi sudah nggak zamannya lagi yang menyembunyikan uang-uang gitu. Toh sekarang semua sudah teknologi bekerja. Jadi ketika kawan pajak itu menerima penghasilan dari apapun ya bentuknya, sumbernya, ya kita laporkan saja di dalam Korteks Direktorat Jenderal Pajak di dalam SPT tahunan.
Wah, menarik sekali ya kawan pajak. Nah, dulu nih Pak, kalau misalnya di era DJP online, wajib pajak itu kan sering mendapatkan kekhawatiran tentang kode EVIN nih Pak. Apakah kira-kira di era Cortex ini kode EVIN itu masih berlaku Pak? Tidak. Jadi EVIN itu hanya digunakan untuk kewajiban perpajakan tahun 2024 ke bawah yang menggunakan DJP online. Nah, dengan adanya Cortex Direktorat Jenderal Pajak ini, untuk pelaporan SPT tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi sudah tidak menggunakan DJP online, secara otomatis tidak membutuhkan lagi namanya EVIN. Tapi yang perlu diingat bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kewajibannya melalui Cortex, ya tadi ada keamanan, ya. Mulai dari passwordnya, kemudian passphrase untuk penandatanganan dokumen elektronik, itu yang harus di-keep, harus dijaga. Jangan sampai wajib pajak lupa ya terkait dengan password atau passphrase untuk masuk di dalam Cortex Direktorat Jenderal Pajak. Wah, kawan pajak, jadi di era Cortex ini justru malah lebih mempermudah para wajib pajak karena sudah tidak menggunakan EVIN lagi. Kita hanya menggunakan kata sandi atau password, kemudian ada passphrase sebagai tanda tangan untuk sertifikat digitalnya. Iya, betul. Wah, berarti di era Cortex ini semuanya sudah lebih terintegrasi ya Pak. Jadi sudah tidak ada lagi kekhawatiran wajib pajak di luar sana ya Pak? Betul. Jadi nanti nih adik-adik nih ya, nanti kalau ke depan sudah masuk ke dunia usaha, sudah bekerja, apakah bekerja sebagai pegawai atau punya usaha mandiri, pastikan penghasilan yang diterima ya atau diperoleh harus dilaporkan pajaknya melalui Cortex Direktorat Jenderal Pajak. Berarti nggak bisa ditutup-tutupin lagi ya Pak? Betul, semua sudah transparan ya. Tidak ada dusta di antara otoritas pajak sama pegawai pajak. Karena Cortex ini tampilannya sama. Yang dilihat oleh wajib pajak sama dengan yang dilihat oleh otoritas pajak. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Wah, kawan pajak, ternyata Cortex ini justru malah bikin kita nggak ada drama lagi salah hitung. Jadi saya nih jadi semangat banget nih Pak untuk buka portal Cortex, segera membuat pelaporan melalui Cortex. Intinya teknologi itu ada untuk memudahkan kita ya Kak Zizal, bukan mempersulit kita ya Bapak ya. Setuju. Semoga WPOP di luar sana dapat menjadi lebih dimudahkan dengan adanya Cortex ini ya Pak ya. Iya, dan perlu saya sampaikan juga di podcast hari ini, saya ingatkan kembali untuk wajib pajak orang pribadi segera ya melaporkan kewajiban SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui Cortex Direktorat Jenderal Pajak sebelum 31 Maret 2026. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya Bapak ya. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Sama-sama. Jadi buat kawan pajak sudah tidak ada alasan lagi ya buat kita salah hitung untuk lapor SPT melalui Cortex ya. Mungkin Bapak ada closing statement buat WPOP di luar sana, silahkan Bapak. Iya, melalui podcast hari ini saya menyampaikan kepada kawan pajak sebagai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar khususnya di Kanwil DJP Kepulauan Riau untuk segera laporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui Cortex Direktorat Jenderal Pajak. Pastikan dokumen bukti potong yang diterbitkan oleh pemberi kerja di tempat wajib pajak orang pribadi ataupun bukti potong yang diterbitkan oleh rekanan dari wajib pajak untuk dipastikan bahwasanya bukti potong tersebut sudah masuk di dalam dokumen yang ada di Cortex wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Laporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi tepat waktu ya. Ini waktunya masih panjang ya. Sekarang bisa dilaporkan melalui Cortex Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kawan pajak, jadi jangan sampai terlambat ya dalam membayar pajaknya, karena nanti akan kena sanksi administrasi sebesar 100.000, betul ya Pak? Untuk pelaporannya, Iya, kalau untuk lewat pelaporan. dari tanggal 31 Iya. Maret 2026 ini.
Mungkin cukup sekian Bapak untuk podcast kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Saya Yohana Francisca dan rekan saya. Dan saya Nur Azizah. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sama-sama.